Ini ini premium ya, Zoom-nya premium ya Pak Yus ya. Bukan bukan Premium seperti Pak, insya Allah. bukan seperti di S1 30 menit parem gitu. Ah Insya Allah. ini bukunya. Ini bagus. Kalau Bapak Ibu ini. Nah, ini juga bagus. Saya beberapa buku tentang perencanaan banyak ya, sustainable development juga ini in English semua. Bagus ya. Ah, ini planning in the public domain juga bagus. Kalau Bapak Ibu ketemu sih gampang. Ya. Dan apa dan juga saya punya ini karangan saya manajemen strategik ini juga sebagai referensi tambahan yang manajemen strategik. Eh, nah ini juga tambahan untuk perencanaan itu human capital Gary S. Baker ini juga bagus. Kalau memang Bapak Ibu punya referensi-referensi yang lain silahkan saja. Jadi makalah Bapak Ibu itu tampilkan sebagai sosok makalah yang qualified-nya ya miniatur disertasi lah kira-kira disertasi atau tesis. Jadi saya memahami Bapak Ibu meskipun bukan latar belakang misalkan saya bukan latar belakang semua bisa dipelajari. Saya yakin lah semua bisa dipelajari. Ilmu itu tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita yakin, kita mampu, kita bisa, kita ulet, kita semangatnya insya Allah semua. Ya, termasuk juga dari sumber-sumber yang lain, dari jurnal-jurnal boleh bagus. Scopus misalkan Sinta, silakan Garuda, silakan cari itu literasinya banyak. Termasuk juga regulasi-regulasi, Bapak Ibu harus paham ya, regulasi-regulasi menghubungkan dengan kebijakan pendidikan ini. Ya, terutama standar nasional pendidikan itu regulasinya harus paham. Urutannya, turunan-turunannya, terutama peraturan Mendagri-Ristek yang terbaru tentang hal ini. Itu mengenai diskusi, Bapak Ibu. Any question? Ada pertanyaan dari apa yang saya tadi silakan saja boleh bertanya lah. Kita ongoing saja lah. Baik, Sambil jalan, sambil diskusi nggak apa-apa. Kita izin Pak Dokter bertanya. ya. Untuk ini Pak, scheduling nanti kelompok kan sudah ada 8 kelompok. Apakah untuk kegiatan nanti seperti diskusi seperti LC gitu ya? Satu hari itu satu kelompok atau Satu hari satu kelompok lah. baik, Jadi ada pemaparan, kita diskusi, bikin PPT yang bagus ya. PPT itu bukan seperti koran digunting, Bapak Ibu. Karena PowerPoint kan, PowerPoint. Setelah itu nanti ada diskusinya yang panjang, diskusinya yang panjang, Bapak Ibu. Mungkin nanti closingnya di kami dari dosen, closingnya. oke. Mungkin ada waktu closing itu 30 menit lah. Jadi waktu spare 10 sampai jam 12 itu nggak terasa kalau diskusi biasanya biasanya tidak terasa, tidak terasa. Saya yakinlah satu satu tema itu sebenarnya bakal panjang gitu, kalau pengalaman-pengalaman saya. Ya. Baik, Pak. Makasih arahannya ya. Terus untuk urutan Bapak Ibu ya. Untuk urutan kita tidak tidak kaku, fleksibel. Jadi Bapak tidak mesti nomor satu dari saya itu satu dua gitu, tidak mesti begitulah kira-kira begitu. Kalau saya itu fleksibel. Yang penting Bapak sudah membuat urutan sesuai dengan kesepakatan gitu Pak Yus ya. Ya, Ya, maksud saya tidak nomor satu, kelompok satu, dua, bebas saja. ya. Tapi yang delapan itu Galir, cek suami abi teh. ada suami abdi. Maaf, bocor Pak, maaf Pak. Aduh. Mangga, ada yang lain? Silakan Pak. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke penyampaian. Barangkali ada yang kurang jelas, kurang paham. Dokter, nanti kalau untuk acara diskusinya, apakah ada di setting ada moderatornya, kemudian ya seperti di LC seperti itu, Oh atau ya, dipandu oh sama ya. Bapak langsung? Ada. Yang jadi moderator adalah kelompok yang di atasnya. Oke, Jadi kelompok misalkan begini, kalau kelompok satu penyampai atau penyaji, jadi yang jadi moderator penyaji berarti kelompok tiga yang jadi moderator. Pasti semua ini semua kebagian.
kebagian. Itu ya. Tuh. Siap. Pak Dokter bisa bertanya? Mangga, Pak. Eh, Kalau ini bentuknya nanti makalah atau bentuk apa gitu Pak? Kan mungkin kami harus bikin dulu tulisan, kemudian nanti Ya. dibikin tema-tema apa istilahnya di Ya. PPT-nya gitu. Nah ini Ya. bentuknya makalah atau bentuk apa Pak ini sebenarnya? Bentuknya makalah dulu, Bapak bikin dalam bentuk Word, makalah, ya, makalah, nanti di-share kepada kami. Ini pertanyaannya nanti bakal mengerucut begini, Pak Yus. Kalau demi keadilan, equality, ya, itu makalah itu harus bareng dikumpulkannya. Tolong nih dicatat, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau jangan ada pertanyaan begini, kelompok terakhir kan enak makalahnya nanti bisa jadi 5 bulan kan, 4 bulan atau 3 bulan kan. Ya. Nah, ini jadi Pak Asep, makalah semua harus dikumpul dalam waktu yang bersamaan. Sepakat nggak kalau Bapak saya kasih bulan November tanggal 3? Sepakat nggak ya? Makalah bulan 3 November tanggal 3 ya. Siap, Pak. Makalah semua itu dalam bentuk makalah. Bapak buatkan makalah yang bagus. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka lah kira-kira begitu. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kajian teori, ya. Ya, kalau misalkan bab 4, bab 3 kalau ada misalkan prosedur penelitian, bab 4 itu adalah pembahasan, bab 5 itu simpulan saran. Mungkin nanti akan saya share sistematikanya, Pak. Akan saya share sistematikanya biar Bapak Ibu tidak usah mencatat lah. Nanti saya share sistematikanya. Dan ada daftar pustaka, itu penting, daftar pustaka. Kita biar adil ini demi keadilan, kayak hakim saja. Sepakat 3 November ya, 3 November makalah dikumpul dulu di ketua kelas, nanti dalam satu folder, di email ke saya, di email ke saya. Itu Pak Asep, makalah dulu, perkara nanti tampilnya berurutan, Bapak tinggal PowerPoint-nya nanti dibuat. Tapi makalahnya biar adil, semua dalam satu waktu dikumpulkannya. Ya, saya tidak mau nanti ada bahasa begini. Kelompok 1 Pak, sedangkan pangpayuna, jantan ngadamel lagi asal-asalan. Nah, kelompok terakhir mestinya lebih bagus. Enggak, kita lebih adil kalau kita kumpulkan satu waktu. Sepakat ya, Bapak Ibu? Gampang, makalah satu malam bisa beres. Bapak kan bekerja bukan satu orang, Bapak bekerja kan 5 orang, 4 orang. Jadi Pak Asep bab 1, Pak Anu bab 2, kira-kira begitulah. Kalau satu temanya sudah terukur. Tapi jangan sampai yang bekerja 2 orang, yang 3 ngalamun, jangan sampai begitu. Mestinya itu kita kolaborasi lah. Kita bukan dididik untuk toh Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu paham, Bapak Ibu jago, itu kan demi Bapak Ibu juga. Saya yakinlah itu. Ya, bukan untuk saya, bukan untuk, tapi demi Bapak Ibu juga loh. Jadi di sini kita kolaborasi. Kita sekarang kan era digital, tinggal kumpulkan tema diracik dalam sebuah makalah. Makalah cukup, saya kira tidak usah tebal-tebal, 40 lembar lah cukup, 40 lembar dengan isi, dengan tema. Ada cover, ada daftar isi, ada kata pengantar. Nanti saya share cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 dan seterusnya. Saya kira 40 lembar cukup ya. Tema-temanya yang tadi. Ya 40 sampai 50 lah. Nanti makalah itu dikirim ke ketua kelas, dibuat satu folder dan langsung dalam satu folder di email. Jangan masing-masing ya. Kalau di email masing-masing terlalu banyak ke saya. Udah ada dalam satu folder ke ketua kelas, baru di email kepada saya. Itu Pak Asep. Nah, kanggo saterasna mangga PPT mah ngadamel kira. Siap Pak Dokter, siap. Paham. Ya, oke. Mangga Nusanes. Ada dari kelompok ibu-ibu? Pak Sugeng ada pertanyaan? Izin Pak, cuma ini aja yang tema besar diskusi kelompok untuk yang 3. Perencanaan strategik pendidikan saat apa itu Pak maksudnya Pak? Maaf. Oh, itu dengan mutu Bu ya, mutu pendidikan dan mutu itu. Saat apa Pak? Saatnya buat mutu pendidikan.
dan mutu pendidikan. Ah, oke. Ya, terima kasih Pak. Oh, belum kehapus ya? Mungkin maaf saya belum kehapus itu. Maaf Bu. Terima kasih Bu. Nanti saya baca lagi temanya. Clear, Pak. Clear, Pak. Mangga, Clear, Pak. udah clear ya? Siap. Clear. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kita akan masuk pada penyajian materi. Silakan Pak Yus tampilkan. Teman-teman mohon bantu capture ya untuk dokumen video fotonya. Nanti share di grup kelas. Oh iya, Sama Pak. tolong dipoto juga ya Pak Yus ya, atau Ibu siapa ya, Pak Sugeng foto ya, biar kita teruskan aja lah. Ini mah pembukaan, buka aja. Assalamualaikum Pak, punten. Bertanya Bu atau apa? Izin saya Winda, Pak, saya tidak bisa masuk ke Zoom, tapi saya menyimak, saya langsung bersama dengan Bu Rita. Kenapa Bu nggak masuk? Pak, Kenapa nggak bisa? saya berdua dengan Bu Rita, jadi di rumahnya Bu Rita sekarang. Oh, maksudnya Zoom-nya bareng gitu? Ya, Sugeng tenang. ini ya Pak ya. Terima Nggak, kasih Pak. Assalamualaikum. dikira Ibu nggak ada kuota gitu. Kuota banyak Pak. Punten. Oke. Ini mah saya membuat sebuah itu aja, motivasi bagi Bapak biar Bapak Ibu semangat dulu lah. Nah, kalau saya itu senangnya kan saya motivator, jadi harus Bapak Ibu kan harus sukses. Sukses itu adalah sahabat banyak, uang banyak, kesehatan prima, sosialnya bagus, emosi terkontrol, dan selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Oke, teruskan Pak Yus lah. Ini mah motivasi. Bapak Ibu kan ini. Jadi Bapak Ibu ini kan orang-orang hebat nih. Pak Sugeng ini orang hebat, Pak Yus orang hebat, Ibu Wisa orang hebat, Pak Asep orang hebat, semuanya orang hebat kelas ini. Jadi kalau berbicara orang itu ya. Jadi orang biasa itu cuma cari peluang. Orang biasa cari peluang. Orang pandai itu curi peluang. Orang peka rebut peluang. Orang hebat ciptakan peluang. Orang rajin kutip peluang. Orang lambat lepas peluang. Jadi kalau orang lambat itu jangan sampai terjadi. Orang rugi tolak peluang, orang malas tunggu peluang, orang malas tidak akan ada peluang, kan begitu. Jadi Babe, kenapa begini? Saya ingin informasikan. Jadi kalau ada tugas semakin menumpuk itu bagian dari peluang Bapak Ibu. Bapak Ibu kersa maca, Bapak Ibu kersa nulis, kan begitu. Jadi orang nggak mungkin Bu, Pak bisa menulis kalau tidak pernah baca. Jadi bullshit. Jadi nonsense. Kalau orang bisa nulis, ya orang bisa nulis itu karena orang rajin membaca. Ya, jadi karena dia membaca, makanya semakin banyak dia baca, semakin banyak literasi yang ada dalam dirinya, dan menjadikan argumen-argumen kemampuan berpikirnya itu semakin bagus. Ya, seperti saya katakan kemarin, orang-orang hebat di Indonesia itu ternyata rajin-rajin membaca. Jangan sampai terjadi kita ini rabun membaca dan lumpuh menulis. Sudah mah tidak bisa baca, sudah mah jarang baca, dan akhirnya tidak bisa menulis. Makanya problem termasuk guru-guru sekarang itu karena apa? Menulisnya itu kurang karena dia biasanya jarang membaca. Ya. Jadi narasinya itu kalau orang banyak baca itu semakin maaf ya.
Kenapa Rocky Gerung? Saya kagumi Rocky Gerung. Rocky Gerung itu salah satu pemikir bagi saya. Ternyata dia rajin luar biasa membacanya. Ya, apa yang dia omongkan itu bacaannya luar biasa. Makanya dia narasinya juga semakin banyak. Oke, teruskan. Ya, jadi orang yang tidak punya perencanaan yang matang dalam hidupnya sudah jatuh, tertimpa tangga, kejatuhan genteng, dikejar anjing gila, ya, karena dikejar anjing gelo, terprosok ke parit, menginjak-tinjak, kena tetanus, stres, hingga harus diangkut ambulan ke rumah sakit, di tengah jalan ketabrak panser, koma, masuk ICU, dan ketika sadar kena serangan jantung karena kaget, lihat rekening rumah sakit besar, mati, diangkut ke kuburan, kuburannya digusur untuk lapangan golf. Nah, itu. Kan kita tidak mengharapkan seperti itu. Ya, meskipun mati memang rahasia yang maha kuasa. Meninggal kan dimanapun bisa tidak tahu. Kan. Termasuk kita dikuburkan. Tapi bagi orang-orang tertentu, mati itu sudah di planning. Nah, ada dua, ada secara fisik dan secara agama. Kan hidup kita harus terencana, saudara. Ya, kan hidup setelah hidup kita meninggal dan kita akan hidup lagi. Kan kita akan diminta pertanggungjawaban sama Yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak perencanaannya bagus, bagaimana hidup ini harus dijalani? Makanya saya katakan kemarin di kelas lain, ada kita itu hidup sudah lama, sudah tua, dunia ini sudah lama, termasuk kita juga mungkin sudah relatif lama lah hidup ini. Tapi tidak setiap permasalahan di dunia ini beres, saudara. Makanya ketika tidak setiap permasalahan ini beres di dunia, ada akhirat. Akhirat itu untuk menyelesaikan masalah. Memang banyak Pak permasalahan di dunia yang tidak beres, banyak. Makanya ada akhirat. Dibuatlah akhirat. Nah itu. Semua permasalahan di akhirat tuntas. Ada gitu yang permasalahan di dunia yang tidak beres, banyak. Contoh, masalah hukum. Banyak kan orang yang kena hukum tidak tuntas di pengadilan di Indonesia. Bisa karena dia melarikan diri, bisa dia karena bayar pengacara, bisa dia karena bayar jaksa, bayar dan lain sebagainya. Bisa jatuh hukumannya juga bisa tidak tuntas. Atau mungkin juga dia mati sebelum vonis dijatuhkan. Jadi tidak tuntas kan begitu. Yang kedua, contoh saja. Orang yang punya utang, apakah semua orang yang punya utang itu pasti bayar? Belum tentu. Bisa dia kabur, bisa juga dia meninggal sebelum hutangnya lunas, atau juga dia menghindar, atau juga pura-pura tidak tahu, atau juga tidak mengakui. Nah, itu kan tidak tuntas. Tapi nanti di akhirat akan tuntas. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Banyaklah saya ilustrasikan. Mudah-mudahan kita semua sudah membuat perencanaan, apalagi dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini. Ya, Bapak Ibu sekarang krisis nggak ekonominya? Saya yakin kalau Bapak Ibu mah enggak, tapi bagi sebagian orang, hal kondisi sekarang ini, apalagi ke rumah, akhirnya panas, enak teh kota Bandung teh panas Pak, jadi sungah hari dong, Pak Sopyan, hari dang tuh Pak Sopyan, Haredang pisan, Pak. aduh, hari dang, jadi badai ngopi tak, enak Pak aman Pak, badai ngopi, mangga enak Siap, Pak. aman, apalagi ayat cai Pak, Laos. Ah, tenang. Tangke kaping opat kita luring lagi mangga badai ngaleut mangga. Stres ke rumah hareudang. Seueur masalah, tugas kuliah numpuk. Kirang-kirang lama upam itu disikapi dengan hati yang sabar, ikhlas, ridho, kirang-kirang matak keun dah eta malah dinamika. Bapak kuliah teh ya waktosna tos rengse mah Bapak aman lah kan gitu. Kan Bapak kuliah teh kahoyong Bapak sadaya nya gitu. Mangga teraskeun Pak ini Pak siapa nih? Pak Tua. Nanti kita ada diskusi lah.
Nah, ini. Jadi perencanaan ini saya baru dari aspek pribadi dulu gitu ya. Biar Bapak Ibu juga mudah-mudahan jadi bahan motivasi. Perjuangan akhir bukanlah mencapai tapal batas, akan tetapi menyelesaikan yang tidak terbatas. Itu saya kutip dari R. Tagore. Action is forward. Nah, ini contoh nih. Untuk memahami makna 1 tahun, tanyalah seorang siswa yang gagal dalam ujian kenaikan kelas. Gitu. Jadi untuk memahami makna 1 tahun, arti 1 tahun, taros mahasiswa, atau 1 tahun, ayah 2 mata kuliah untuk lulus. Wah, itu sangat bermakna apa 1 tahun itu. Untuk memahami makna 1 bulan, tanyalah seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Makna 1 bulan itu sangat bermakna. Ya. Kita tahunya, wah asa teraos. Tahu-tahu sudah begini. Kalau Bapak Ibu, sekarang misalkan nih satu kelas, ada aja satu orang yang misalkan tidak tuntas, tidak beres. Begitu ketemu suatu saat ditaros, kenapa tidak beres kuliah di Advent? Iya ya, padahal baheula teh waktos teh aya. Hanya kal ayeuna teu lungsur teu rengsek kan gitu. Nah itu, penyesalan itu Bapak Ibu kadang-kadang menyakitkan. Makanya kalau tidak beres kuliah itu problemnya itu nanti janten panyawat seumur hidup. Kita tidak akan ada wibawa di rumah, di kantor, mungkin juga termasuk guru nanti di kelas. Untuk memahami 1 minggu, tanyalah seorang editor majalah mingguan. Untuk memahami makna 1 hari, tanyalah seorang pekerja dengan upah harian. Karena mereka upah harian itu berhubungan dengan perut, dengan makan. Tidak bekerja, tidak makan, kan begitu. Untuk memahami makna 1 jam, tanyalah seorang gadis yang sedang menunggu pacarnya. Waduh, luar biasa kan gitu. Ibu Rita pernah punya masa dulu waktu nunggu pacar, kangen nggak 1 jam itu? Berarti nggak? Saya Winda ya Pak yang menjawabnya. Sangat berarti sekali Pak. Sangat berarti. Ibu Eli sangat berarti. Padahal ku Pak Sopyan mah dihajar, tapi kabogotnya dilam-lam setia enggak kan gitu kira-kira. Dites, Pak. Untuk dites, untuk memahami mana 1 menit, tanyalah seorang yang ketinggalan kereta. Jadi kalau Bapak Ibu mau naik kereta cepat, ini dari Tegaluar, gara-gara di GBLA banyak yang jualan, itu 1 menit itu sangat berarti Bapak. Untuk memahami mana 1 detik, tanyalah seorang yang selamat dari kecelakaan. Ya itu, untung kan. Untuk memahami 1 mil detik, tanyalah seorang pelari yang meraih medali perak dari Olimpiade. Atau kemarin waktu di Mandalika minggu kemarin, 1 mil detik itu sangat berarti bagi seseorang untuk menjadi juara di Mandalika kemarin. Motor GP itu. Ya. Jadi mudah-mudahan jadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Oke. Oke, next ya, Pak Yus. Mudah-mudahan ini sangat bermakna. Jika anak dibesarkan dengan celaan, saudara, sama dengan ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, sama ia dengan ia belajar berkelahi. Ini saya kutip dari Children Learn What They Like. Ya. Ini sering saya gambarkan kalau saya jadi pembicara, jadi narasumber dalam memotivasi ya guru-guru di sekolah ya. Sama dengan Bapak Ibu sekarang, saya jujur Bapak Ibu itu kan, saya tidak berani saya mengatakan bahwa Bapak Ibu itu anak, tapi itu posisinya kan mahasiswa, dosen. Makanya mahasiswa itu bagi saya perlu kita persahabatan, perlu kasih sayang, kita saling belajar, saling mengisi, ya gitu. Saya tidak menganggap bahwa dosen itu lebih pintar, enggak Bapak Ibu. Dosen itu filosofinya cuma lebih dulu tahu saja. Guru itu bukan lebih pintar,
Guru itu hanya lebih dulu tahu dari apa yang dipelajarinya. Ya. Mungkin anak sekarang lebih dulu tahu tentang sesuatu daripada gurunya. Apalagi dalam era sekarang teknologi yang luar biasa. Ya. Tapi ada filosofi dulu bahwa guru itu bukan lebih pintar, tapi lebih dulu tahu tentang sesuatu yang dipelajarinya. Ya, mungkin kalau sama-sama bareng, mungkin saya jadi dosen karena mungkin saya dulu sekolahnya lebih dulu, kira-kira begitulah. Tapi pengalamannya jangan-jangan Bapak Ibu lebih banyak kan begitu. Oke, oke, silakan, ini mah hanya cerita saja lah. Baik, masuk pada sekarang kepada tema ya. Oke, teruskan Pak. Ini. Jadi Bapak Ibu, ini masalah pendidikan dan kesehatan ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan. Ya. Jadi dalam IPM, Indeks Pembangunan Manusia, itu ada 3 ya cirinya itu. Satu adalah pendidikan, faktornya itu. Yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah daya beli. Jadi kalau 3 indikator ini di sebuah wilayah bagus, itu akan menjadi pendorong bagi indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Ini harapan dalam konteks pembangunan pendidikan itu meningkatkan kualitas, karena Bapak Ibu, problem pendidikan secara makro, ya, satu kualitas, ini yang belum di kita ini masih jauh. Yang kedua adalah relevansi, termasuk efisiensi, dan yang ketiga adalah pemerataan. Itu yang menjadi problem pendidikan secara menyeluruh. Ya, saya kemarin cerita bagaimana kualitas pendidikan kita yang masih jauh. Jangankan berbicara antar negara, kita antar provinsi saja masih gojlak ya, masih berbeda. Ya, termasuk juga dalam era otonomi daerah pun berbeda-beda. Kenapa? Misalkan di Jawa Barat, kenapa beberapa kabupaten itu IPM-nya masih kurang atau masih rendah? Karena tadi ya, pendidikannya juga masih relatif kurang, belum lagi tingkat daya beli, ekonomi masyarakatnya juga masih relatif kurang. Kan itu. Contoh, di Jawa Barat ini kan yang besar income kabupaten kota itu satu di antara kota Bandung, yang kedua adalah Bekasi, Bogor, itu sudah bagus kan. Makanya dulu Bapak Ibu ketika ini kadang-kadang politis juga kan. Ketika SMA, SMK ditarik oleh provinsi, sebagian kabupaten kota guru-guru SMA itu senang karena nanti tunjangan daerahnya gede. Nah, gitu. Karena provinsi itu besar kan gitu. Tapi ada salah satu kota ya di Jawa Barat itu yang tidak mau, karena kalau ditarik ke provinsi malah kecil kan. Kota Bandung juga dulu senang ditarik ke provinsi, senang karena menjadi besar kan tunjangannya. Kan gitu. Ternyata begitu SMA SMK ditarik ke provinsi, di Kota Bandung ini fakta ini, SD SMP tunjangannya ditaikkan juga kan begitu. Nah, dulu yang besar tunjangan daerah itu, Bapak Ibu, sebelum ditarik ke provinsi, SMA SMK itu, 2. Yang paling besar itu di Jawa Barat itu adalah Kota Bekasi dan Kota Banjar dulu. Ya. Dan semua senang kan begitu. Nah, disitulah tarik ulurnya. Yang kedua, ini dalam konteks pembangunan kesehatan juga, masyarakat kita masih rendah. Nah, ini diperlukan peran aktif dari masyarakat. Ya. Problem kesehatan ini berhubungan dengan perilaku hidup sehat,
lingkungan masyarakatnya, termasuk juga fasilitas yang ada, ya. Tolong di ini Pak, Pak, diperkecil ya selain ini. Ya, kebawakan aja Pak. Terus ini sekarang ini Pak, problematik pendidikan di Jawa Barat. Nah, ini. Kita melihat satu dari aspek pemerataan. Banyaknya kerusakan sarana prasarana kelas, keterbatasan daya tampung sekolah, kekurangan tenaga guru. Ini problem mendasar ini. Sekarang dari aspek efisiensi, penyelenggaraan otonomi pendidikan yang belum optimal, pengelolaan APBD dan APBN yang belum optimal juga, termasuk mutu SDM pengelola. Di sini bisa guru, termasuk pendik dan kependidikannya, kan itu. Ini menjadi catatan juga, kan begitu. Saya bilang kemarin, rata-rata di Jawa Barat ini untuk anggaran pendidikan di kabupaten kota itu baru 13-15%. Belum sampai 20% yang diamanatkan oleh undang-undang. Coba lihat di aspek relevansi. Satu, kemitraan dengan dunia usaha juga masih lemah. Belum berbasis pada masyarakat dan potensi daerah. Nah, ini. Jadi kalau Bapak mendirikan sekolah, ya tapi sekarang sudah mau ada SMK kelautan, SMK pertanian, kan begitu. Tapi kadang-kadang di daerah itu latah, tahu latah itu gegeran gitu. Jadi karena ingin ada sesuatu, ingin sesuatu bantuan, berlomba semua mendirikan SMK, padahal tidak lihat potensi dan kemampuannya. Makanya jangan sampai seperti kasus di Sukabumi yang siswanya tidak ada tapi dilaporkan bodong. Nah, ini itu jadi jangan sampai bermain dalam aspek yang tidak bagus. Termasuk juga life skill, kecakapan hidup yang dihasilkan juga belum optimal. Belum lagi dilihat dari kualitas, Bapak Ibu. Nah, ini dari kualitas. Proses pembelajaran yang masih konvensional. Karena kita tidak bisa sekarang dengan konvensional, harus berbasis IT. Jumlah kualitas buku juga. Kinerja dan kesejahteraan guru. Nah, termasuk minat dan keterampilan membaca juga rendah. Ya, baik di kalangan siswa maupun di kalangan gurunya sendiri. Ya ini di Jawa Barat, tapi saya memotret di Jawa Barat ini tidak begitu berbeda juga sebenarnya dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Gitu. Ya, oke. Aduh, terus kan, silakan. Nah, ini apa? Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu. Saya, Pak. Silakan, Pak. Kalau saya lihat data di UNDP, United Nations Development Program, itu Human Index Indonesia itu kan peringkat 114 di dunia. Itu menilai itu parameternya kira-kira apa, Pak? Sampai Indonesia sampai di ranking 114 dunia. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kan yang menilai lah UNDP, Human Development pembangunan dalam konteks itu. Ya. Tapi secara ini Pak, saya tidak masuk pada ranah teknisnya ya. Tapi secara keilmuan gampang, Pak. Gampang kalau untuk menilai itu. Contoh dari aspek ekonomi, Pak. Ada consumption, ada distribusi,
distribusi, konsumsi, dan produksi bisa dilihat. Iya. Bapak di Jakarta ada Bappenas, di level nasional kan ada Bappenas. Di Bappenas Iya. itu bisa kelihatan, Pak. Bisa kelihatan. Pak siapa Pak Jokowi menyatakan bahwa IPM berapa, Jawa Barat berapa, itu berarti kan ada rumusnya. Ada. Gampang kalau rumusnya, Pak. Ya, bisa. Ya, Iya. sumber-sumbernya kita bisa lihat. Fakta-faktanya bisa lihat. Orang sejahtera indikatornya banyak, Pak. Nih, Bapak nih. Contoh nih, sejahtera. Sejahtera itu kalau dilihat dari World Bank, ya, dilihat dari World Bank, dari pola makan saja udah bisa dihitung, Pak. Coba tanya ke orang Bappenas. Kalau misalkan karbohidratnya berapa, vitaminnya berapa, proteinnya berapa, termasuk gaji berapa, itu bisa bisa kita lihat, Pak. Bisa Iya, kita iya, lihat. iya. Oh, sejahtera. Makanya di Indonesia itu unik, saya katakan. Kadang-kadang melihat sejahtera itu hanya dari sisi ekonomi, Pak Tatang. Iya. Makanya Pak Ridwan Kamil kemarin membuat kebijakan. Orang Jawa Barat itu bukan hanya sejahtera ekonomi, tapi juga kebahagiaan yang lain. Maka Pak Ridwan Kamil senang Pak membuat taman, membuat air mancur, membuat patung gitu kan. Senang kan, Patung. kan bisa sejahtera, orang itu bisa Ya, nyaman. masjid itu ya Al-Jabar lagi. Dan eta mah gitunya. Karena orang kadang-kadang begini Pak, nih maaf nih. Imahna alus, Pak Tatang. Rumahnya bagus. Iya. Tapi itu boga WC, Pak. Itu kurang bagus, tidak sejahtera. Betul, betul, Atau betul. misalkan di daerah tertentu rumahnya bagus, tapi gigireunana kandang sapi, kan itu juga tidak bagus. Iya, iya. Sejahtera dari sisi pendapatan, tapi dari segi kesehatan kurang bagus. Saya pernah ke Lampung, Pak. Ke Lampung, saya penelitian di sana, rumahnya bagus, tapi lamun bade buang air besar, ka kebun Pak, bari nyanak pacul, dipacul. Nah, itu kan tidak bagus. Betul, betul, betul. Malahan di Karawang, tapi mudah-mudahan aya orang Karawang punten gitu sebagian. Ayah Pak Erwin, Pak. Nah, Pak Erwin, sebagian di Karawang teh air rumahna mah sae, tapi lamun bade ka jaman Kasih tarum, Pak. di sawah Cingogo. Nah, itu kan tidak bagus. Nih Pak, kalau mau jujur, kata UNDP, kata World Bank, disebut sejahtera teh contohnya begini, Pak Tatang. Lamun Iya. gaduh putra opat, jadi lamun gaduh putra opat, idealnya kamar teh kudu opat, Pak. Jadi lamun 5, jeung suami istri, anak opat, itu ideal kan. Tapi kan tidak seperti itu. Oh, saklek Pak, World Bank mah saklek. Makanya pendekatan indikator Bappenas itu lebih halus-halus lagi. BPS, Biro Pusat Statistik, kan lebih halus lagi. Lebih halus lagi. Oke, Pak Tatang, itu ya. Ya, makasih banyak Pak penjelasannya. Yang lain. Abdi, Pak. Mangga, Pak. Tadi di slide yang Bapak tampilkan memunculkan problematika pendidikan di Jawa Barat, Pak ya. Dan kita teh orang Jawa Barat sangat miris sekali ya, sangat apa ya, kia-kia teuing gitu di Jawa Barat. Pendidikan teh punya banyak begitu problematika. Berbicara Jawa Barat secara geografis ke Jakarta ibu kota negara ada di Jawa Barat gitu Pak, ada di Jawa Barat. Kemudian pendapatan daerah Jawa Barat juga termasuk tinggi Pak, dengan banyaknya industri, kemudian jasa dan lain sebagainya. Kemudian juga perguruan tinggi nomor 1 sampai 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia ada di Jawa Barat, Pak. Nah, pandangan Bapak gitu, Pak, ditinggali tina sumber daya yang dimiliki oleh Jawa Barat, kenapa sampai pendidikan di Jawa Barat itu sampai seperti ini problematikanya, Pak? Apakah manusia, masyarakat, atau napi stakeholder, atau napi ya pemangku jabatan yang
korelasi di dunia pendidikan gitu Pak. Harusnya Jawa Barat tidak seperti ini memiliki problematika pendidikannya Pak. Ya, Pandangan Bapak kan kumaha Pak? Nuhun, ya. Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Itu jawaban lu pendek, lu panjang. Lamun jawabannya panjang, oh panjangan cerita. Ini fakta dulu Pak. Nuhun. Baik, saya sepakat perguruan tinggi banyak di Jawa Barat. Coba database mahasiswa Unpad loba orang mana? Tiba heula teh Pak, anu asup ka Unpad ka ITB teh lolobana teh di luar Jawa Barat Pak. Ayeuna kebijakan kamari UTBK, USBN, SMBP. masyarakat Jawa Barat diakomodir Pak. So, kalau mau jujur nih Pak, mau jujur. Nuhun. Anu asup ka Unpad, ka ITB, ka IPB. Lolobana di Jawa Barat. Kalau mau jujur. Karena itu mah hanya fakta. Makanya dulu waktu zaman akhir gubernur termasuk Pak Ridwan kemarin coba output SMA jeung SMK nu di Jawa Barat teh sina arasup atau ka perguruan tinggi nu di Jawa Barat teh merasakan bahwa Unpad teh aya di Jawa Barat, ngeunahkeun ka urang Jawa Barat. Kan logikana kitu lah membangun jujur. Ai Jawa Barat teh penduduk aslinya teh Pak orang Sunda, Pak Sofyan. Ari Sunda teh ya Ari Sunda teh loba istilahna tehnya. Ini kita berbangga orang Sunda nih. Aya Sunda kawasan, nih denger nih. Aya Sunda kawasan, aya Sunda teritorial, aya Sunda genetik, aya Sunda KTP. Contoh nih. Ari Sunda teritorial mah Pak NTB jeung Bali teh dulu teh Sunda kecil, masuk Sunda bener nggak Pak? Batavia Iya, itu Sunda, Batavia. itu Sunda kawasan. Termasuk Kalimantan itu kalau teritorial ya itu masuk Sunda dulu kalau lihat sejarah. Kalau lihat sejarah dulu, makanya orang Bali itu lebih senang kepada orang Sunda daripada ke orang Jawa. Maaf nih, saya sering ke Bali, sering ngobrol. Karena Bali itu disebut dengan Sunda kecil dulu itu. Termasuk Nusa Tenggara, Lombok, Mataram, Sunda. Jadi Sunda itu ayeuna Sunda genetik, Pak. Sunda genetik itu Sunda, orang Sunda yang dilahirkan di Sunda. Tapi kadang-kadang, Pak nih, kadang-kadang kita bersyukur juga banyak orang yang dilahirkan bukan di Sunda tapi mengangkat darjat orang Sunda. Nah, contoh nih Pak Sofyan. Anu gaduh PR pikiran rakyat teh Pak Sapik Umar. Pak Sapik Umar orang mana Pak? Orang Palembang. Orang Palembang tapi mengangkat harkat PR aya dari Jawa Barat meskipun memang pendirinya dulu Sakti Alamsah termasuk Sakti Alatma dan ayahnya Pradana itu Pak lupa Bapak. Saya pelanggan PR. Intinya sekarang aja Sapik Umar itu adalah orang Palembang. Malahan kita harus bangga Pak orang Sunda itu banyak diakomodir. Nih contoh Pak. Bandara Juanda di Surabaya namanya Juanda. Juanda itu orang Sunda, Pak. Betul nggak? Ya, betul, Pak. Ada nggak bandara di luar Sunda yang diakomodir oleh orang non-Sunda, padahal bukan orang penduduk asli kira-kira begitu. Hanya orang Sunda. Makanya luar biasa. Bandara di Surabaya itu, kalau saya ke Surabaya itu Bandara Internasional Juanda. Sama dengan Waduk Jatiluhur Juanda. Meskipun di Sunda tidak ada kan jalan Majapahit, nggak ada karena itu cerita dari perang Bubat katanya kan begitu. Iya. Baik, sekarang Sunda KTP Pak. Capres nu aya bukan capres kemarin lah aya namanya. Ini para petinggi negara kita ini itu KTP-nya orang Sunda Pak. Contoh SBY di Cikeas, lahirnya mah di Pacitan tapi KTP-nya mah Sunda Pak. Prabowo orang Jawa, tapi kan KTP-nya di Megamendung. Kabupaten Bandung, Bogor. Bogor kan. Jadi kemana-mana orang Sunda teh kudu bangga. Satu, aya bahasa kieu. Orang Sunda teh penduduk asli nah loba Pak. Makanya kita salah satu penduduk yang paling banyak. Makanya caleg-caleg Pak diperebutkan orang teh. Da orang Sunda mah
kawasan Jawa Barat lah pada umumnya itu adalah cantik teh seksi gitu. Diperebutkan kan ku capres-capres ya kan diperebutkan dah loba pemilih nah kan orang Jawa Barat nanti banyak pemilih nah Pak. Pak Tatang loba pemilih nah orang Jawa Barat ya mata. Kan kan pemilu mah one foot one man kan. So one foot satu suara orang. Jawa Barat kan paling banyak makanya diperebutkan. Jadi yang siapa yang menguasai Jawa Barat bakal jadi presiden, kira-kira begitulah kalau secara analisis. Nah, problemnya Jawa Barat itu kalah, Pak nih, maaf, saya nggak apa-apa panjang jawabannya Pak. Iya Pak, semangat Pak. Pak Sofyan, zaman Orde Baru ketika kita dipimpin oleh Barat. Sebenarnya Bapak mah sebagai orang Jawa Barat, Bapak baheula kerletik. Sok ngeri Pak. Kenapa kabupaten di Jawa Tengah dan di Jawa Timur lebih banyak daripada di Jawa Barat? Saya tahu Pak, Kabupaten Batang, Sukoharjo di Jawa Tengah, nih Surakarta, itu kecil-kecil Pak. Kabupaten Pemalang itu kecil Pak. Di Jawa Timur, kabupaten, tapi lebih banyak. Malah ini problem, makanya Pak Ridwan Kamil bilang, di satu sisi dana alokasi khusus itu bukan berbasis kepada penduduk, tapi berbasis kepada jumlah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat itu kalau dilihat dari jumlah kabupaten, kalah kita dengan Jawa Tengah Pak Sofyan. Kalah dengan Jawa Timur. Padahal di satu sisi kita penduduknya banyak. Jadi anggaran tipu sate Pak Sofyan bukan berbasis kepada jumlah penduduk, tapi jumlah kabupaten jeung kota nu aya. Jadi lamun semakin banyak kabupaten jeung kota, semakin banyak aliran dana, baik DAK, dana alokasi khusus maupun DAU, dana alokasi umum. Nah ini kan problem. Makanya Ridwan Kamil sering protes kemarin ketika jadi gubernur. Makanya saya maaf nih, maka saya bukan berbicara politik. Makanya saya Jawa Barat mendorong beberapa daerah otonom baru. Contoh Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Indramayu Utara, Kabupaten Bogor Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasik Selatan. Itu saya dorong. Kenapa? Biar banyak di situ anggaran yang bahasa kasar nama kieu Pak Sofyan. Lamun teh mah atuh sakabupaten diberes rotina teh 1 miliar. Meureun lamun kabupaten loba mah meureun namahanana seueur. Jawa Barat kenapa bisa begitu? Ini problem zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu kalah kita secara secara kedudukan hierarkinya karena apa? Suara-suara kita lemah. Dulu kan yang jadi penghulu di atas kan inohong di luhur kan di Jawa Tengah. Maaf saya bukan aspek sara bukan ya. Kan dari sana kan dari sana. Yang dekat waktu itu dengan elit-elit politik di luhur. Jawa Barat siapa sih yang muncul? Pernah nggak kita ada calon presiden wapres dari kita kan hese di orang. Karena kita tidak dibangun dari awal. Nah, makanya sekarang daerah otonom baru di kita itu kita dorong biar kue roti-roti yang disediakan oleh pusat itu semakin banyak. Coba sekarang maaf, kalau di Papua penduduknya seetik Pak, tapi kawasannya lah luas, lah lega gitu. Penduduknya kan kecil. Kita kan luas-luas. Meskipun kita sebenarnya penduduknya kan syarat mendirikan kabupaten kota itu minimal 3 kecamatan Pak. 3 kecamatan sudah bisa mendirikan kabupaten atau kota. Kalau menurut undang-undang. Ya, jadi Jawa Barat harusnya lebih, kalau saya mengatakan belum lagi di kawasan penyangga. Kalau berbicara penyangga sekarang, PAD, pendapatan asli daerah, Bekasi, Depok kan plat nomornya sudah B, Pak. Benar nggak? Betul, Pak. Kan pajak itu ada pajak daerah, ada pajak pusat, Pak Sofyan. Kalau pajak pusat itu ditarik oleh pusat, kalau pajak daerah itu pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah, dan itu diperuntukkan untuk pembangunan daerah. Contoh, yang pajak daerah itu STNK atau tadi PJU atau apa spanduk yang ada di jalan-jalan seperti iklan rokok dan sebagainya kan ditarik. Sedangkan Depok, Kota Bekasi, Kabupaten plat nomornya kan sudah B, Pak. Betul, Pak. Bukan lagi kalau Depok Bekasi dulu kan T. Mestinya F. Plat nomor contoh. Nah, yang ketiga, Pak, ini kita itu urbanisasinya sangat tinggi.
Problemnya gini, ari digawe di Jakarta, ari cicing di Bandung, atau cicing di Depok, cicing di Bekasi. Jadi di Bekasi teh ukur BAB hungkul, ari duit balanya di Jakarta. Jadi ukur, punten Pak Nitro, orang Bekasi, maaf saya. Jadi kan idealnya kan begini Pak, Bapak nih, Pak Sopyan orang mana Pak Sopyan? Cileunyi, Pak. Cileunyi. Kudu nampak ya, pendapatan di Cileunyi, balanya teh jeung orang Cileunyi, ngabangun ekonomi Cileunyi, masyarakat Cileunyi di tingkat lain kan gini. Pak Sopyan teh digawe di Jakarta, Ibu Mi di Cileunyi, unggal dinten Bapak balanya di Jakarta, ya duit, ya, aktivitas duit kan berarti di Jakarta, di Cileunyi mah upami kulam we jeung micen runtah. Jadi ya ini, tapi yang keempat yang paling penting political will dari semua stakeholder Pak. Political will itu kemauan politik dari pemerintah. Kita kan kembali kepada yang saya tawarkan di awal, bahwa negara kesatuan itu tanggung jawab semua. Padahal potensi pendidikan di Jawa itu luar biasa Pak. Luar biasa. Kalau berbicara saya suka kepada sekolah kedinasan, salah satu ada sekolah kedinasan di tetangga Bapak di Jatinangor. Itu kalau SDM dari luar, Pak, SDM dari luar, lamun kelihatan nunutan Pak Sofyan. Sarare. Beda dengan orang Jawa Barat, orang Jawa gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur, cenghar Pak di kelas teh. Cenghar. Terang mun Bapak cenghar ya, cenghar teh beda gitu aurang. Jadi itu mah Pak, di daerah nu luar mah sarare nunutan. Iya. Ya itu mah terlepas lah masalah proses seleksi mah tidak masuk ke sana lah. Itu. Iya. Itu Pak Sofyan. Siap Pak. Nuhun Pak. Terima kasih Pak. Sami-sami. Nu panjang lang kayak ditamihan lah. Siap. Upami luring Pak. Nuhun Bapak. Sami-sami. Yang lain silakan. Silakan Pak Yana langsung on mic. Apa Pak? Ya. Pak Yana. Ya. Assalamualaikum. Jawab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan Pak namanya. Yana. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini menarik sekali ya obrolan tentang sekarang ini ya. Memang saya setuju Pak. Memajukan Jawa Barat salah satunya adalah mengembangkan pertambahan jumlah kabupaten atau kota. Saya mirip sekali ya dengan Jawa Timur, wilayah jauh beda, penduduk di bawah kita 40 juta, tapi jumlah wilayah sampai 39. Begitupun dengan Jawa Tengah, dengan penduduk 35 juta, daerah 30, jumlah kota sama kabupaten 35. Kalau kita 50 juta hanya 27. Nah, ini mudah-mudahan ke depan mendorong Jawa Barat setidaknya dengan banyaknya kan semakin meningkat. Kemudian kalau dilihat sejarah, kita lihat perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah itu lebih banyak daripada Jawa Barat gitu. Contoh Jawa Barat yang namanya universitas hanya Unpad saja. Tapi sudah sejak lama kalau di Jawa Tengah, Semarang punya negeri, Purwokerto punya negeri, kemudian Solo punya negeri, udah 3. Kemudian Jawa Timur pun banyak seperti Jember, Malang dan Surabaya. Ini udah ketinggalan lagi begitu ya Pak ya. Kemudian PR buat intern Jawa Barat, bagaimana caranya ya Pak, indeks pembangunan manusia Jawa Barat tuh harus relatif lebih kita tingkatkan sama-sama biar caranya yang wilayah bagian selatan dari Sukabumi, Cianjur, Tasik, kemudian Garut itu supaya ditingkatkan IPM-nya begitu ya Pak. Mungkin Bapak bisa berbagi bagaimana caranya antara utara dan selatan itu tidak berbeda jauh begitu Pak IPM. Terima kasih Pak. Iya. Baik. Pak, ari miskin teh jadi lamun kelompok masyarakat atau orang miskin teh, satu miskin teh aya miskin turunan Pak. Jadi Pak aya miskin turunan, jadi miskin. Aya miskin turunan mah eta mah ya ti dituna lah kan. Anu kadua, aya miskin itu struktural Pak. Jadi miskin struktural itu karena miskin karena kebijakan.
Pak Yana. Jadi karena kebijakan itu dibuat, contoh begini Pak Yana. Dulu Jabar Selatan itu kurang terbaca, kurang terakses. Makanya ketika saya proyek Cipamatu, Jabar Selatan itu punten listrik, pasuk, jalan mulai diaspal kan begitu. Belum ada lintas selatan dulu itu dari mulai itu dari Sukabumi, Ciletuh masuk Sindang Barang, Cidaun kan lurus. Jadi miskin struktural ini itu berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Contoh, problemnya miskin itu kan unsur-unsur yang pendukungnya juga banyak. Karena nanti berhubungan dengan kos biaya. Namun di kelompok masyarakat itu atau di kampung tersebut tidak ada listrik, berarti kosnya akan mahal. Tidak jalannya tidak bagus, kosnya akan mahal. Semakin mahal, pendapatan rendah, jelas itu akan menjadi orang itu akan miskin. Ya, bebannya akan tinggi. Jadi seperti saya katakan tadi, ya fenomena tadi Bapak sudah mengilustrasikan kabupaten, kota, pendidikan. Itulah kebijakan yang saya jawab tadi ke Pak Sofyan. Nah itulah karena kebijakan pemerintah yang dulu, zaman Orde Baru, Pak Yana, zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru kan siapa yang pegang di atas. Tapi ke sini sekarang sudah mulai ditata. Kita sadar. Makanya saya tadi baca, coba kata saya database. Punten Pak Yana, di Jawa Barat sendiri yang namanya anggota DPR di Kota Bandung itu kalau lihat dari KTP-nya dulu lahirnya bukan di Jawa Barat, kebanyakan dulu itu Pak. Lahirnya teh. Ayeuna atuh Pak satosna 2008 kali ya banyak KTP lahir di Jawa Barat. Yang dulu-dulu mah lahir banyak di luar itu. Gitu. Makanya tapi kita juga jangan sampai menjadi pesimis, tidak kan begitu. Makanya saya tadi banyak orang luar Jawa Barat juga yang mengangkat harkat dan derajat Jawa Barat. Ya contoh tadi Pak Sapik Umar itu kan orang Palembang, tapi membangun PR kan menjadi ikon. Makanya Jawa Barat itu ikonnya 3, Pak. Jawa Barat itu ikonnya 3. Kalau sekarang 4. Satu, Jawa Barat itu ikonnya adalah Unpad, yang kedua PR, yang ketiga Persib, Pak. Jawa Barat ya ikon nanti. Unpad, PR, jeung Persib. Nah, ini mah ditambahan opat jeung taman Aljabar, itu ikon Jawa Barat. Makanya Aljabar itu menjadi ikon Jawa Barat sekarang karena ada pergubnya, Pak. Peraturan gubernurnya. Ikon Jawa Barat itu selain gedung sate, Jawa Barat itu adalah Aljabar. Jadi Pemprov Jawa Barat sudah membuat kebijakan gedung sate dan Aljabar. Itu adalah ikon Jawa Barat. Yang itu. Meskipun di Jawa Barat tidak ada kan saya katakan tadi gara-gara perang bubat tidak ada kan jalan Majapahit, jalan Hayam Wuruk di Jawa Barat tidak ada. Tapi sekarang alhamdulillah Pak kalau Bapak ke Surabaya, Bapak ada sekarang jalan nama-nama Jawa Barat di sana di Surabaya itu. Ya, yang dulu ditabukan, yang dulu tidak boleh kan. Banyaklah kalau saya sentil hal-hal yang mungkin jadi lelucon bisa jadi takut nanti kita piece to piece aja ngobrolnya biar jadi. Tapi yang pasti kita semakin sadar bahwa tapi alhamdulillah Pak sekarang Jawa Barat pembangunannya relatif merata. Makanya nih maaf nih Pak. Contoh Jawa Barat akan kemarin ada Bandara Kertajati. Ini saya tahu karena saya sering Bandara Kertajati itu dulu sebenarnya lebih kepada aspek politis. Lebih kepada aspek politis supaya orang Cirebon, Ciayu Jumanung Kuning, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka itu tidak mau memisahkan diri. Makanya dibuat Bandara Kertajati. Nya bahasa Sunan malah ke PSHT gitu biar tuh protes wae kan dulu kan ada wacana ingin memisahkan Jawa Barat Cirebon itu dengan Jawa Barat seperti Banten katanya historisnya dengan Jawa Barat kan tapi Bandara Kertajati itu dulu Pak Akhir itu ingin namanya itu ini Abdul Halim Bandara Abdul Halim tapi nama Abdul Halim itu ada 2 kan di Majalengka itu ada Abdul Halim PUI yang organisasi ke Pak Aher dan ada Abdul Halim itu yang NU. Jadi namanya sama. Makanya di Majalengka ya jalan
Abdul Halim kan, Jalan Abdul Halim. Tapi boardingnya dulu itu Bandara Kertajati itu bukan Majalengka Pak di boarding itu, tapi Cirebon. Cirebon boarding pesawat itu Cirebon. Mungkin kalau sekarang saya belum naik itu. Dulu sebelum COVID itu, dulu kan pernah ada penerbangan. Tapi nggak tahu kalau sekarang boardingnya itu Majalengka atau Cirebon itu biasanya. Dulu, tapi namanya sekarang jadi Kertajati. Kalau dulu kan tarik ulur antara Abdul Halim itu. Tapi karena Abdul Halim itu ada dua, ada Abdul Halim PUI dan ada Abdul Halim NU. Makanya ada dua-duanya pahlawan, dua-duanya orang hebat, dua-duanya diakui di Jawa Barat. Makanya saya mengkritisi kenapa orang NU Jawa Barat kata saya banyak tidak terekspos. Padahal alumni Buntet itu banyak sekali orang-orang NU, termasuk Abdul Halim di Majalengka itu. Kenapa kita lebih senang, lebih tahu orang-orang NU itu di Jawa Timur dan di Jawa Tengah? Tapi orang di Jawa Barat kan paling Kiai Haji Ilyas Surhiyat yang dari Cipasung yang lebih terkenal itu kan. Selebihnya biasa-biasa saja. Nah itu Pak, kadang-kadang makanya bapak-bapak sebagai penggiat, penulis, coba dari sekarang sejarah itu kan dibangun. Meskipun sejarah itu kadang-kadang kepentingan juga sih. G30 SPKI juga sekarang kan jadi debatable kan. Betul nggak Pak? Ya. Ya itulah. Tapi sejarah itu kembali kepada keyakinan kita kan akhirnya. Jadi mungkin Pak Yana nanti jadi gubernur atau jadi wali kota atau jadi siapa? Mudah-mudahan Jawa Barat lebih maju berkembang. Ya. Amin. Apalagi Terima kasih. kita nanti tadi wilayah berbicara ada Pantura, ada Tengah dan ada Selatan. Di Selatan itu kan relatif masyarakatnya adalah masyarakat agraris, masyarakat pertanian yang bercocok tanam. Oke, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Silakan. Yang lain. Nggak apa-apa kita diskusi lah. Lebih senang diskusi kok. PowerPoint tinggal dibaca lah. Nambihan Pak, kanggo payana sareng Pak Sopyan ulah watos Jawa Barat gitu Pak. Abdi kalau santos nyiptakeun lagu Jabar Juara, mun tacan lebet-lebet piduana we ti Bapak. Amin. Siap, Pak Haji Tatang. Siap. Ya, luar biasa Pak Tatang. Ada Jabar Juara. Telebet-telebetan nungguan. Pak Tatang, telebet-telebetan nungguan 5 tahun. Ah, gila tuh. Teu kenging atuh. Name lebet 5 Pak, anu ciptaan abdi teh. Ya Jabar Juara tuh lebet-lebet ya. Oh, ini bagus. Lagu dangdut Pak, lagunya. Sanes Pak. Favorit Bapak lagi pami ngupingkeun pasti suka Bapak ge lah insyaallah. Pak Sugeng langsung serius Pak Sugeng. Mangga dilajeng. Siap. Silakan Pak Asep. Ya. Terima kasih Pak Dokter waktunya. Saya coba mengkritisi tentang problematika tadi ya. Ini mah real Pak Dokter ya. Kebetulan saya sebagai ketua MGMP Fisika di Kota Bandung Pak Dokter ya. Ya. Saya udah 2 periode jadi ketua. Saya sebenarnya sering kolaborasi dengan teman-teman di Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya Pak Dokter. Ini yang kesimpulan saya, kenapa orang Sunda itu misalkan sekarang dari segi kualitas atau mutunya rendah. Kalau saya bilang orang Sunda itu males. Kebetulan saya itu blasteran Pak Dokter ya. Saya itu dari orang tua yang satu orang Jawa, Bapak, kemudian yang ibunya orang Sunda. Jadi makanya nama saya Asep Suryanto Pak Dokter. Yang saya coba analisis, jadi kayak gini lah Pak Dokter. Jadi ketika saya mengajak teman-teman di Kota Bandung aja, mari kita coba analisis dari segi pembelajaran lah supaya anak-anak yang belajar khususnya ya di Kota Bandung ini bisa menyenangkan pembelajaran fisika. Itu setiap kegiatan MGMP yang saya laksanakan, padahal jumlah guru di Kota Bandung, guru fisika itu lebih dari 200 orang. Saya ajak setiap MGMP paling banyak itu sekitar 15
12 sampai 15 orang yang datang. Padahal free, kemudian juga dikasih konsumsi kadang gitu ya. Jadi intinya apakah ini dari segi waktu, tapi saya pikir saya sudah mencari berbagai strategi ya. Contohnya misalkan di jam KBM nggak mau keganggu KBM, lari ke hari Sabtu, tetap yang datangnya itu lagi gitu ya. Nah ini apakah analisis saya betul nggak ya bahwa orang Sunda itu pertama males ya, kemudian yang kedua asa gede hulu gitu Pak. Punten ini mah ya dari sisi analisis saya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sekolah aja, kalau merasa sudah senior, itu nggak mau nerima informasi ataupun masukan dari yang juniornya gitu. Padahal kalau saya sendiri sebagai guru itu terus belajar dan terus belajar gitu. Cuman ketika di lapangan ini yang berat itu gitu Pak. Jadi yang senior itu apalagi guru fisika yang senior yang sudah puluhan tahun itu ketika dikoreksi itu dia tidak mau nerima kalau saya lihat gitu ya secara real di lapangan. Nah, sementara kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, saya kalau kolaborasi dengan mereka itu yang senior itu sangat rendah hati lah gitu ya. Dia mau belajar, dia mau melakukan sesuatu, bahkan kalau dilihat kayak di Malang itu yang namanya tulisan-tulisan itu banyak sekali guru-guru dari guru-guru fisika gitu. Nah ini padahal kalau dari segi finansial gitu, di Jogja aja Pak Dokter, saya pernah tanya di SMA 1 Yogyakarta, itu mereka itu hanya diberi penghasilan itu hanya dari gaji, kemudian dari sertifikasi lah, tunjangan profesi guru. Nggak ada yang namanya TPP kayak di Jawa Barat. Tapi tetap, jadi padahal mereka dengan adanya kegiatan-kegiatan itu bisa mendongkrak dari kualitas ataupun mutu pendidikan di satu wilayah gitu. Nah ini mungkin analisis saya apakah betul nggak Pak Dokter? Karena kalau korelasinya dengan keuangan sebenarnya kalau mereka mengatakan bahwa jadi guru mah leutik misalkan. Kalau saya melihat di Jogja lebih kecil lagi itu dibandingkan di Bandung khususnya gitu ya. Nah ini korelasinya seperti apa gitu? Apakah betul nggak analisis saya karena males, kemudian gurunya nggak mau nerima kalau ada masukan-masukan dari perkembangan zaman sekarang gitu, sehingga kalau saya lihat dari kualitas yang Pak Dokter sampaikan tadi betul sekali, cuman ada faktor malesnya ini. Orang Sunda itu malas, apakah betul seperti itu? Punten ini bukan berarti saya mendiskreditkan orang Sunda ya. Cuman ini analisis saya gitu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Gini Pak, ada jawabannya gini. Ada leg generalis, leg spesialis, kira-kira begini. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan secara generalis ya, karena itu harus melalui sebuah penelitian yang komprehensif ya. Itu yang paling. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan sebuah analisis hanya berdasarkan data yang mungkin tidak valid atau juga mungkin tidak reliable kan gitu. Kan guru fisika itu kan tidak mewakili populasi jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat kan itu. Makanya yang pertama itu, yang kedua nih, makanya problem Jawa Barat itu kan salah satu wilayah yang cantik kalau menurut saya. Maaf ya, saya pernah keliling Indonesia ya, Pak Asep gitu ya. Di luar Bali nih, di luar Bali. Yang indah itu selain Jawa Barat adalah Sumatera Barat kalau menurut saya. Ini versi saya. Kalau Bapak berbeda pendapat nggak apa-apa gitu. Di luar Bali ya, di luar Bali. Kalau Bali sudah cantik, memang Bali itu wilayahnya cantik. Jadi di luar selain Jawa Barat di Indonesia itu yang cantik menurut saya adalah saya ke Sumatera Barat. Di daerah Sumatera Barat itu memang wilayahnya bagus kan gitu. Saya ke Sulawesi di Gorontalo, di Manado, terus ke bawahnya ke Palu, saya ke sini ke
Makassar kan gitu, ke Kendari kan biasa saja. Malah panas, banyak batu dan lain sebagainya. Kalau keunikan, setiap daerah memang punya keunikan. Pak Asep, Pak Asep, saya itu kan sering ke Jawa Timur, Pak, ke Mojokerto. Saya sering ke Mojokerto. Di Mojokerto itu ada salah satu pesantren namanya Pesantren Amanatul Ummah. Itu Amanatul Ummah itu di Kecamatan Pacet di Mojokerto ke atas. Jadi kalau Bapak sebelum ke Surabaya itu Ya, ada saya Abdul Halim. Profesor itu Kiai Asep itu adalah orang Jawa Barat, Pak. Namanya sama dengan Bapak Asep. Ya, itu sudah guru besar. Guru besarnya dikukuhkan di Yayan Sunan Wali Songo. Sorry, bukan Wali Songo. Sunan Ampel, Sunan Ampel di sana di Surabaya. Itu ternyata pesantren yang dipimpin oleh orang Jawa Barat di Mojokerto luar biasa. Santrinya aja dengan guru sekarang hampir 8.000, Pak. Makanya anaknya Hopipa Indar Parawansa, anaknya Gubernur Jawa Timur itu disekolahkan di pesantren itu. Dan pesantren itu saya ngobrol dengan Pak Kiai itu termasuk karena saya tawadu sama beliau. Begitu bagaimana salah satu yang diterapkan di pesantren itu adalah budaya-budaya di Jawa Barat, Pak Asep, di Jawa Barat. Nah, jadi Pak Asep membuat gebrakan. Jadi karena memang Pak Asep menyadari saya ini orang Sunda, saya ini orang Majalengka, saya ini orang ya Jawa Barat gitu. Saya ingin mewarnai apa yang ada di lembaga pendidikan Amanatul Ummah itu adalah apa yang ternyata output data yang masuk perguruan tinggi di sekolah tersebut itu luar biasa. Ya, ini secara teknis nanti saya cerita secara teknis bagaimana dia. Jadi kalau guru itu tidak hanya terkapar oleh guru di situ Pak, pas di pesantren itu Pak Asep. Jadi kalau siswa ingin belajar fisika lebih ngadatangkeun dosen Pak di Universitas Negeri Surabaya, UNS dari Surabaya datangkeun, dibayar pasti. Dan yang masuk kedokteran Airlangga itu bisa sampai 15 orang Pak Asep dari sekolah tersebut. Itu luar biasa kalau menurut saya. Nah, tapi yang diterapkan di situ adalah salah satunya budaya karakter yang ada dia pelajari karena dia dulu besar di Jawa Barat kan. Ya itu. Yang ketiga ini gambaran aja. Jadi kata siapa katanya orang Jawa Barat elehan, kata saya ketika perang bubat Dyah Pitaloka itu nggak mau dijadikan upeti kepada Hayam Wuruk, kata saya dulu. Makanya dia rela mati ketika tidak mau dijadikan upeti ke Hayam Wuruk pada saat perang bubat dari kerajaan Galuh yang berangkat ke Majapahit di situ. Yang kedua kata saya, Bapak kalau ke Sumedang, itu kan di Cadas Pangeran ada Pangeran Kornel berjabat tangan dengan Denles kan. Ah itu kan makanya tangan kiri. Kata saya orang Jawa Barat itu punya wibawa. Coba saja Pangeran Kornel tuh. Pangeran Kornel saja jabat tangannya dengan tangan kiri dengan Denles itu. Kalau Bapak lihat patung. Tuh yang kedua. Nah, maaf ini saya karena saya itu senang sejarah. Yang ketiga kata siapa Cirebon Patalukan Mataram? Kata saya ketika Banten menyerang Cirebon itu berjuang mengalahkan Mataram, kata saya dulu itu kalau lihat dari sejarah. Kata saya. Terus dari zaman Orde Baru kata saya, siapa pemimpin di zaman Orde Baru yang menolak Pak Harto? Yang berani menolak Pak Harto adalah Ali Sadikin, Pak. Ali Sadikin itu adalah orang Jawa Barat dan Ali Sadikin adalah orang yang berani berbeda, maksud saya, berani berbeda pendapat dengan Pak Harto pada saat itu. Padahal siapa kenal kan Pak Harto itu pada saat Orde Baru kan paling disegani. Makanya Ali Sadikin sampai sekarang dikenang di Jakarta, Pak. Ali Sadikin itu satu yang menghijaukan DKI, meskipun maaf, salah satu gubernur yang menghalalkan adanya judi pada saat itu ada Ali Sadikin, termasuk Kramat Tunggak, Pak Asep. Ya punten Pak Muhammad, Kramat Tunggak itu tempat Pak Baliut. Pak Sofyan mungkin terang lah tempat Pak Baliut. Itu Kramat Tunggak itu adalah punten itu dilegalkan zaman Ali Sadikin Pak, Kramat Tunggak itu, meskipun sekarang kan terkikis. Tapi kan meskipun Kramat Tunggak tidak ada sekarang, tapi kan anu Haiden kan semakin banyak Pak. Anu Haiden maksudnya anu tertutup gitu, maksudnya anu pabaliutna lah. Jakarta mah geus aneh kan para ritun. Jadi kata saya Ali Sadikin saja salah satu pejabat negara pada saat itu turunan Sunda, orang Sunda
yang lanjutnya kakaknya jadi diabadikan menjadi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hasan Sadikin itu kakaknya Ali Sadikin. Hasan Sadikin maksudnya Rumah Sakit Rancabadak. Rumah Sakit Hasan Sadikin itu adalah dokter yang diabadikan di Jawa Barat menjadi rumah sakit. Ali Sadikin adiknya tentara marinir yang berani berbeda pendapat dengan Pak Harto pada saat itu. Makanya Ali Sadikin termasuk jawara kata saya pada saat itu. Nah, dari situ sebenarnya mungkin yang kedua, Pas, orang Jawa Barat tuh nggak senang pindah, nggak senang urbanisasi, nggak senang transmigrasi. Makanya transmigrasi kalau memberangkatkan orang Jawa Barat, Pak, gagal, Pak. Sejak dulu. Sok balik deh, Pak, orang Jawa Barat. Nah, beda dengan orang Jawa Tengah. Coba Bapak ke Waikambas di kampung. Ke kabupaten di Sumatera Utara itu, Kabupaten Deli Serdang. Itu banyak orang Jawa, Pak, yang kalau Bapak main ke Kalimantan Timur, ke Kalimantan Selatan, ke Kalimantan Palangkaraya, itu Kapuas Hulu, misalnya Kapuas Hulu Sungai Utara, itu pendatang transmigran itu yang berhasil dari Jawa Tengah. Terlepas masalah ulat atau tidak ya, orang Jawa Barat baralik deui, Pak. Paribasana teh kieu cenah. Naon cenah make urang diinitkeun ka luar Jawa, cenah ari nu ti Jawa Dararatang cenah ka dieu, ka Bandung cenah kan. Makanya orang Jawa Barat itu terlalu asik dengan kenyamanan tadi, dan mungkin dari satu sisi juga terlalu baik dengan pendatang. Makanya di Jawa Barat mah, Pak, tong aneh, selama orang Jawa Barat baik, tamal ban seueur parisi jalan. Orang Batak kan tamal. Coba Bapak angkat di Bali. Di Bali mah ada tamal ban. Kenapa kata saya tanya, kenapa orang Bali tidak mau ada tamal ban? Dalam tamal ban kan notasinya kan orang Batak, Pak. Jadi Batak. Kalau saya di Kota Bandung, angkot kan merajalela kan. Selama angkot banyak, punten ini bahasa heureuy, Pak. Selama angkot banyak di Kota Bandung, ya penduduk pendatang kan datang kan. Yang akhirnya ini menjadi problem, makanya di DIY, Pak Asep, di DIY di Yogyakarta, Raja itu membuat kebijakan tidak boleh penduduk pendatang termasuk non Cina membeli tanah di DIY, Pak. Tapi di orang makan susah, Pak. Membeli tanah termasuk juga yang paling gampang di luar Jawa Barat datang ke kita dengan akulturasi pernikahan. Kalau sudah nikah biasanya susah, Pak, susah dipecahkan gitu. Jadi kalau berbicara tadi ngedul, malas, mungkin sebagian, tapi saya yakin banyak juga yang serius, yang semangat kan begitu. Tapi intinya mungkin juga bisa jadi autokritik, bisa juga kritik. Yang penting kita membangun. Toh kita sudah besar di sini, KTP kita sudah di sini, besar kita di sini, pekerjaan kita di sini. Ayo kita bareng-bareng menuju yang terbaik. Kira-kira begitulah, ya. Nah, lebih daripada itu, siapa yang duduk di atas itu harus membawa kepada keberkahan, membawa mentarik. Nah, makanya Pak Punten, kita jujur lagi nih Pak Asep. Sekarang yang jadi caleg-caleg kan caleg-caleg misalkan kan dapil-dapil di kita saja di Kota Bandung saya lihat itu ya. Kan bukan penduduk kita banyak nih, orang-orang luar. Kalau kita mau jujur-jujur saja kan. Meskipun kan di dapilnya dapil kita. Tuh, Pak Asep ya. Tuh, Pak Dokter, terima kasih. Sami-sami. Masih ada waktu setengah jam lagi. Mohon izin, Pak. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih. Pertama, kopinya terima kasih ya. Siapa? Mohon maaf suara saya, Pak. Lagi nggak enak, lagi masuk angin, Pak. Mohon maaf dulu. Jadi Pak, informasi aja Pak. Di Surabaya itu ada jalan Sunda, Pak. Kurangi. Ada jalan, di Surabaya itu ada jalan Sunda, Pak. Itu dulu jalan Dinoyo, Pak. Jadi jalan Dinoyo itu sekarang menjadi jalan Sunda. Bagus. Terus ada lagi jalan Gajah Mada, Pak. Gajah Mada yang ke arah tol Gunung Sari itu sekarang tuh jalan Prabu Siliwangi, Pak.
nggak resmi itu Pak. Iya, ya yang satu ada itu. Nah, ini balik ke masalah problematik pendidikannya Pak ya. Maaf Pak, singkat aja Pak. Dari yang tadi Pak Asep sampaikan, itu saya melihat orang Bandung khususnya Sunda itu sangat baik, terlalu baik Pak, terlalu baik terhadap siapapun, terlalu akseptabel itu Pak, terlalu akseptabel. Jadi nggak melihat orang ini dari mana, jahat apa nggak jahat, tapi orang Bandung ini sangat-sangat luar biasa buat saya ya Pak ya. Itu terlalu baik, itu aja. Tidak ada suku yang sangat baik. Makanya saya ini orang Surabaya nggak mau pindah Pak, karena ya ketemu orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan saya mendedikasikan hidup saya ini untuk pengembangan SDM anak-anak Jawa Barat, Pak. Sudah selama 7 tahun Masya ini, Pak. Allah. Iya. Jadi saya bikin pelatihan barista nggak bayar, Pak, selama 7 tahun. Dan mereka dapat alat-alat barista. Saya pantau. Itu dari Jawa Barat, Pak. Itu ada semua di mana di sekolah, Pak. Makanya saya pikir tadi Pak Asep bilang lo males enggak, saya nggak sepakat itu. Saya tidak sepakat karena kesempatan Pak itu Pak, faktor. Jadi faktor kesempatan dikasih lebih luas. Itu aja saya, karena ya nih bisa nggak nih ngurangi yang terlalu baik menjadi baik biasa itu loh Pak. Itu yang susah tuh. Sangat baik banget itu aja terhadap siapapun. Itu ya nggak tahu nih faktor sempurna atau mungkin ini di sisi lain ini juga ada kelemahannya, itu aja. Nah itu aja Pak dari saya Pak. Atur nuhun Pak. Terima kasih Pak. Pak Sugeng, kalau istri orang mana Pak? Saya orang Kalimantan Pak. Istrinya? Iya Pak. Oh, dikirain orang Bandung. Kalimantan. Oh iya ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi itu Pak Asep katanya. Jadi orang Jawa itu terlalu baik. Amin, amin, baik ya. Jadi sama kalau dulu zaman Rasul itu kan ada muhajirin dan ansor gitu ya. Jadi muhajirin dan ansor itu komunikasinya terjalin dengan bagus sehingga Rasul bisa berjuang dengan bagus. Mudah-mudahan kita menjadi ya saking baiknya tadi. Makanya saya bilang orang Jawa Barat itu baik. Kalau ada tamu, makanya ada ini hade somea hade kasemah kan begitu. Somea hade sasemah kan. Kadang-kadang tidak kenal juga masuk rumah, silakan masuk, disuguhan, dikasih makan kan gitu, dikasih minum kan gitu. Bisa jadi itu salah satu kita akui salah satu budaya yang itu. Kalau saya ke luar kota itu beda dengan kelompok masyarakat yang lain kan begitu. Banyaklah hal yang harus disikapi dengan kearifan yang belum tercover. Baik, terima kasih. Ada yang lain atau dilanjutkan? Pak Yuyus, dilanjutkan ya? Ya, dilanjut dulu Pak, silakan. Ya. Nanti silakan Bapak Ibu yang kelompok mengenai mikro atau mesos di guar ya. Jadi tema itu tema secara makro, tapi spesialisnya makalah Bapak Ibu silakan aja. Yang penting ada relevansi, bisa komunikasi lah, ya. Ini adalah yang kemarin saya katakan, ya, kegiatan pendidikan, ya. Seperti outputnya yang paling penting, selamat, manfaat, dan nikmat bahagia. Oke, teruskan Pak. Nah ini pengelolaan pendidikan, bahwa pengelolaan pendidikan itu Bapak Ibu harus nanti yang mikro ini, khusus yang mikro, karena kalau mikro itu nanti berhubungan dengan sekolah ya, amanah, profesional, bertanggung jawab, kreatif, disiplin nih maaf nih, disiplin, peduli bukan disiplin, pembelajar sepanjang hayat, kepemimpinan dan manajemen yang prima ini bagi pengelola sekolah, visioner dan berwawasan. Jadi lamun jadi pemimpin itu harus visioner. Mungkin nih bapak-bapak calon kepala sekolah semua harus visioner ke depan. Jadi membangun visioner itu bukan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Jadi
Tapi ini mah jadi kadang-kadang sok heran gitu. Kepala sekolah itu pabaliut jangka panjang, jangka pendek, termasuk jangka imah ini Pak Asep. jangka jangka imah nah ini sok riweuh teh. Ya, jadi kaca teh geus alus gitu, diganti deui kaca teh. Nu tadina 3 mili jadi 5 mili padahal kaca teh alus kan. Kenapa tidak untuk kesejahteraan guru kan gitu. Jadi guru itu didorong, guru itu harus didorong untuk sekolah. Ini Bapak Ibu semua izin ke kepala sekolah S2-nya? Izin, Pak. Aya nu dikasih kadede Pak di kepala sekolah? Ayah, Tidak ada, Pak. Pak Atep tah. Teh Acan, Pak. Jadi Belum, kepala Pak. Ada, Pak. Ada saya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kepala Bager, sekolah. Pak. Kenapa, Itu Pak? kepala sekolah yang bagus. Bager tah. Jadi Alhamdulillah. sudah mendorong secara ya ucapan, bahasa, terima juga secara finansial harus begitu. Dari dananya dari mana? Sekolah kan ada kok dananya, pasti ada lah. Kalau pinter mengelola dengan baik, insya Allah. Justru Bapak Ibu itu kan kepala sekolah itu kan jabatannya sebentar. Kalau Bapak Ibu nanti tidak berhenti jadi kepala sekolah, nanti kan ingin dikenang oleh anak buah, oleh guru. Oh iya, bahwa saya itu dulu pernah diberi sesuatu oleh Pak Kepala. Wah, itu teringat. Makanya menjadi kepala sekolah itu oke lah kalau teladan, memotivasi. Ya mah, jadi wali kelas tuh dibayar. ngasih penguatan tuh dibayar. Jangan sampai begitu ya. Kalau kata agama mah, bayarlah sebelum keringatnya itu kering. Mengilhami, ini. Jadi pemimpin harus mengilhami. Memberdayakan, empowering. Jadi harus diberdayakan. Guru itu jadi wakasek itu jangan itu aja gitu. Tolong wakaseknya dirubah, digilir gitu. Beri kesempatan semua. Lamun tuh jadi wakasek kan heje jadi kepala sekolah, hese jadi kepala sekolah. Kapan mau bangkitnya? Coba wakil kepala sekolah itu terus. Karena katanya sudah biasa. Bukan sudah biasa, semua juga bisa. Katakanlah guru ada 60, semua juga kalau dikasih kesempatan bisa, Pak. Bisa. Ya, jadi jangan wakasek itu saja. Puluhan tahun. Pengurus koperasi itu saja. Coba beri kesempatannya. Dalam teorinya Bapak Ibu, kalau orang tidak mau diganti, 2. 1, maaf, itu lebih kepada aspek serakah kalau tidak mau diganti. Yang kedua, biasanya ada sesuatu yang disumputkan, dihiddenkan, takut ketahuan orang biasanya. Jadi kalau dalam teori itu gitu. Jadi kalau ada orang tidak mau diganti, pengurus koperasi tidak mau diganti misalkan, atau wakasek itu aja, atau tim pengembang itu biasanya serakah deh, serakah. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Coba bagi-bagi rezeki, kita itu biasa begitu. Di dosen itu Bapak Ibu, kalau sudah tidak jadi struktural, ini contoh rektor, tidak jadi rektor, di kursi biasa, duduk biasa saja, kok tidak ada masalah. Dulu misalkan ketua prodi, sekarang bukan ketua prodi, biasa saja kalau ngajar. Dulu misalkan dekan, sekarang bukan dekan, biasa saja. Saya dulu misalkan ketua prodi, sekarang bukan, udah biasa saja, ngajar biasa saja. Kalau di menengah atau pendidikan dasar, dulu kepala sekolah, sekarang bukan kepala sekolah, wah power syndrome kan kadang-kadang stres, tidak mau ngajar. Kalau pindah jadi guru tidak mau, kan begitu. Kalau tuh ngajar, asisten atau lebih guru honorer, kan gitu. Nah itu kan tidak bagus. Empowering, memberdayakan. Coba guru yang pinter, guru yang cerdas, ambil inisiatif, kreativitas. Ya, makanya saya maaf Bapak Ibu bukan membandingkan ini ya. Bu, ya Pak, siapa nih? Bapak-bapak semua, saya bukan membandingkan. Saya kan asesor PLPG. PLPG itu lama saya. Itu guru-guru di swasta. Itu kalau lagi peer teaching, wah itu kreatifnya luar biasa. Dulu itu belum ada slide, belum ada video gitu. Itu mereka luar biasa. Nah, karena kita sudah zona nyaman kadang-kadang udahlah nggak apa-apa.
Oke, yang keenam membudayakan. Jadi sekolah yang maju, sekolah yang unggul adalah biasanya yang budayanya dibangun dengan kreativitas dan inovasi. Itu biasanya. Jadi dibudayakan. Budaya ngaji, budaya sholat duha, budaya-budaya yang lain, kan itu luar biasa. Nah, yang ketujuh, taat azas, kita harus SOP-nya jelas. Nah, ini koordinatif, dan yang kesembilan harus akuntabel. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Semua kegiatan itu bisa dipertanggungjawab. Jadi jangan sampai tertutup Bapak Ibu ya. Ya, penerimaan siswa baru, anu pindah. Saya tahu di Kota Bandung itu kan pindah ngasih kursi itu ada yang bayar 15 juta, 20 juta SMA itu. Apalagi SMA favorit lah Pak Asep mungkin. Tapi kan itu harus dibuka. Dibuka minimal, dibuka nih ada segini. Bagaimana penggunaannya, bagaimana kesejahteraannya. Kita nikmati bersama. Jangan hanya segelintir orang. Ya, itu Bapak Ibu. Sekarang orientasi kepada kepentingan pemakai layanan. Kita harus betul-betul produktif. Ada bahasa di sini adalah efektif dan efisien. Jadi kalau efektif itu Bu, Bapak ya, efektif itu melaksanakan pekerjaan dengan benar, efektif itu. Itu berhubungan dengan sarana, dengan waktu, dengan tempat, dengan media, itu efektif. Kalau efisien itu berhubungannya dengan uang. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong duit, jangan efektif, tapi harus efisien. Tapi kalau efektif itu berhubungan dengan waktu, media, sarana, tempat, dan gitu. Apakah yang efektif selalu efisien? Belum tentu. Apakah yang efisien selalu efektif? Juga belum tentu. Tidak yang efektif itu efisien, dan tidak yang efisien itu efektif. Kira-kira begitu. Itu kondisional. Ibu mau ke Jakarta, bisa pakai sepeda, bisa pakai pesawat, bisa pakai kereta, bisa pakai bis, bisa pakai motor. Mungkin yang efektif adalah pesawat. Nah, cuma efisien, kosnya mahal. Kalau gitu. Mungkin kita tidak kekejar. Atau ibu mau ke Cianjur, yang paling cepat mungkin pesawat. Tapi pertanyaannya ketika di Cianjur tidak ada bandara, akhirnya menjadi tidak efektif yang cepat itu. Nah, ini yang kedua adalah mutu tinggi. Jadi biasakan Bapak Ibu, perencana-perencana berhubungan dengan kepala itu, kita harus service excellent, pelayanan yang tertinggi. Mutu itu harus diutamakan. Makanya kalau di manajemen pemasaran, esensi manajemen pemasaran itu adalah satisfaction, kepuasan. Jadi sekolah itu layanan yang berhubungan dengan kepuasan. Kepuasannya siapa? Minimal satu adalah siswa, yang kedua adalah orang tua, yang ketiga adalah pengguna. Pengguna itu adalah output dari siswa itu. Jadi kalau misalkan alumni SMK 5 misalkan di Bandung itu banyak diterima di pabrik, perusahaan-perusahaan yang bonafide, berarti sudah berpacu dengan mutu, high quality service excellent kan itu. Sudah mutu tinggi. Yang ketiga dapat dipercaya. Jadi sekolah itu semakin oleh siapa? Ya saya katakan tadi minimal 3. Satu siswa, yang kedua adalah orang tua itu adalah stakeholder, dan yang ketiga itu adalah pengguna, user, dipercaya. Makanya sekarang semakin banyak siswa itu yang diterima di perguruan tinggi, misalkan di PTN, itu semakin dapat dipercaya. Yang keempat adalah responsif dan aspiratif, antisipatif dan inovatif, termasuk juga demokratis, berkeadilan, dan inklusif. Oke, teruskan Pak Asep, ada lagi? Pak Asep Ayus. Jika aku tak terus belajar, tampaknya aku tidak belajar. Nah ini. Jadi kalau
Bapak Ibu tidak belajar, tidak terus belajar, berarti Bapak Ibu tidak belajar. Terus, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, berarti alhamdulillah beres. Sebelum ditutup, mudah-mudahan pada saat nanti saya ini belum masuk pada materi khusus Bapak Ibu ya. Jadi materi khusus nanti akan saya share. Contoh, apa itu perencanaan, kenapa ada perencanaan, ciri-ciri perencanaan, belum masuk kepada materi khusus itu. Ya. Yang penting sekarang kita lebih kepada pemahaman dulu. Ada fakta, ada data, ada logika. Itu juga dulu saya. Fakta, data, logika. Jadi kalau fakta, data, logika disatukan, Bapak Ibu akan menguasai seluruh konsep itu dengan baik dan benar. Ya. Makanya di pesantren dulu, Pak Imam, saya ini kan dulu di pesantren ada ilmu mantek. Ya, ilmu mantek itu ilmu logika. Jadi ilmu logika itu jadi kalau pertanyaan salah dalam ilmu mantek, jangan dijawab Bapak Ibu. Jadi kalau pertanyaan salah jangan dijawab. Jadi kalau Bapak menjawab pertanyaan salah, berarti bahwa sarwa belagu. Jadi kalau pertanyaan salah itu jangan dijawab. Atau Bapak bisa akan diskusi dengan orang bodoh. Contoh begini, Pak Yuyus, pas saya jeung meri. Terang meri, entok misalnya meri. Tapi kan kamari teh disiksa. Oh, ditunggulan, digebugan. Salah kata Pak. Dan meri mah teu boga pikiran anu waras. Meri misalkan gara-gara makan ini, gara-gara makan pare, nepikeun ka disiksa, kan nggak boleh gitu. Bapak sarua jeung teu waras. Jadi kalau aya di Subang kamari tukang meri nyarekan tukang meri gara-gara naon ngaganggu pabinihan teh tempat. Nah itu Bapak sarua gelona meri mah. Lalu dalam diskusi dengan orang bodoh itu bukan untuk diskusi tapi beritahu informasi. Makanya dalam ilmu itu ada pemberi ilmu, ada pencari ilmu, ada pendengar ilmu, ada pecinta ilmu, dan janganlah kalian menjadi orang yang benci terhadap ilmu. Itu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu belum saatnya menjadi pemberi ilmu, jadilah pencari ilmu, dan mungkin mustami itu mendengarkan, dan jadilah pecinta ilmu, mencintai terhadap ilmu, dan jangan sampai menjadi orang yang benci terhadap ilmu. Tuh. Monggo, ada waktu 5 menit lagi. Sebenarnya setengah jam lagi, tapi karena sudah duhur jam 12. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ada? Sebenarnya kuliah di rumah kan enak, Bapak. Ini Bapak Ibu di rumah semua ini? Iya Pak, di Iya, rumah. Pak. Ya, di rumah. Di rumah, Pak. Saya, Pak. Coba Pak Yus Izin. Pak Yus di close, ditampilkan semua aja. Pak Yus coba. Sudah dipoto Pak? Pak Yus? Oke, baik. Ya, Kita foto. oh ya itu ya. Dipoto ya? Ya, coba teman-teman minta bantu itu ya. Semua ikut foto juga. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Pak itu Pak satu orang yang tidak yang masuk Pak siapa ya? Sultan ya, Sultan. Sultan, Pak. Pak Sultan itu nanti saya telusuri belum ada kabar. Ya, tidak. Izin Pak bertanya. Yang lain? Silakan. Izin. Sudah dipoto ya? Sudah Pak. Ya, nanti dikirim. Ngerti nggak Bapak Ibu diajar saya? Ngerti? Ngerti Pak. Nanti Mohon izin Pak bertanya. minimal Bapak lah ulang ngalamunnya gitu. Sangat mengerti, Pak. Oh, Bari narasama Pak Erwin, silakan Pak. Siap. Terima kasih. Dari paparan tadi, Pak, Ya. saya ada satu pertanyaan, Ya. bahwa di satuan pendidikan, khususnya di sekolah menengah atas,
itu sebenarnya berlaku kurikulum kan 1 tahun ya Pak. Tetapi yang kita lihat adalah konten dari kurikulum itu sebenarnya itu aja gitu loh Pak. Tidak ada progres ataupun inovasi. Lebih bagus lagi terobosan sehingga mutu satuan pendidikan dalam hal ini sekolah itu bisa lebih meningkat dan signifikan. Contoh Pak, di dalam kurikulum itu yang namanya belajar mengajar itu KBM itu terkesan stuck gitu Pak. Itu aja. Jadi tidak ada yang sifatnya memang progres menuju kepada peningkatan mutu. Nah, bagaimana menurut Bapak Pak soal ini? Oh, kata siapa Pak Erwin? Sekarang sekolah Kata saya, Pak. Ya, kata Bapak. Sekarang sekolah berlomba untuk menjadi yang terbaik. Saya di Kota Bandung itu sekolah berlomba untuk menjadi yang terbaik. Ya, kurikulum itu bukan 1 tahun Pak, 1 periode. Ya, jadi bukan 1 tahun Pak kurikulum itu, tapi 1 periode. Ya, 1 periode kebijakannya ada jelas lah. Jadi ada peraturan menterinya jelas, satuan pendidikannya juga jelas. Kemarin kan saya bilang kurikulum itu ada kurikulum nasional, ada kurikulum institusi, ada kurikulum mata kuliah, ada kurikulum muatan lokal dan lain sebagainya. Nah, gitu. Kalau berbicara kualitas, saya yakin semua sekolah itu inovatif, kreatif, dan semua berjuang untuk menjadi yang terbaik. Cuma kan nanti kita berbicara problemnya itu minimal Pak, lihat di 8 standar Pak Erwin ya. Bapak Ibu mengacu kepada 8 standar. Lihat standar sarana prasarana, standar proses, standar penilaian, standar pembiayaan, standar itu akan kelihatan di situ. Nah, kalau misalkan standar pengelolaannya kurang bagus, ini ada di mana. Jadi Bapak kalau dari pemerintah lihat kita regulasinya bagaimana, standarnya bagaimana. Nah, ini titik-titik krusialnya ada di mana nih? Apakah di input, misalkan Pak, sebelum ada zonasi relatif bagus, tapi gara-gara ada zonasi, nu deket nu barodoge Pak, problem arah subsekolah. Zonasi itu kan kadang-kadang mempenghambat Pak dari sisi kualitas, jujur aja. Contoh anu bodoh, anu nilainya goreng, baheula mah teu bisa asup ke SMA favorit. Kalau sekarang kan bisa. Itu menjadi penghambat. Yang kedua dari segi pembiayaan. Yang namanya KIP kadang-kadang menjadi problem. Nah, ini. Di satu sisi sekolah itu perlu sarana, perlu PowerPoint yang bagus, perlu guru TOEFL, perlu bahasa Inggrisnya yang bagus. Tapi kadang-kadang sarananya tidak mendukung. Daya dukung dari stakeholder juga kadang-kadang kurang bagus. Jadi problemnya sangat banyak. Tapi ya tadi, yang Bapak temukan ini, fakta-fakta yang Bapak temukan di lapangan itu harus menjadi katalis gitu, pengikat untuk menjadi lebih baik. Tapi saya yakin semua sekolah berlomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, makanya, dan ini tanggung jawabnya bukan hanya di sekolah, Pak, tanggung jawabnya ada di pemerintah. Ya, pemerintah itu ada pusat, ada daerah, ada dinas, ada pengawas, semua itu bertanggung jawab. Termasuk masyarakat, termasuk komite, termasuk kepala sekolah, termasuk guru, kan begitu. Jadi kalau gurunya bagus, kreatifnya tinggi, insya Allah sekolah itu akan menjadi lebih bagus. Tapi kreativitas guru harus didukung oleh, nih kata kuncinya apa dalam tingkat kreativitas dalam keilmuan? Kepemimpinan Pak, leadership kepala sekolah. Leadership kepala sekolah itu adanya di mana? Ketegasan dalam menerapkan aturan yang ada. Yang gitu. Jadi gitu Pak Erwin. Jadi kalau berbicara sekolah semua juga ingin menjadi yang terbaik, ingin berprestasi. Jadi sekolah itu ada di kepala sekolah. Lamun kepala sekolah nanti kreatif, kepala sekolahnya tidak inovatif, anak buah lagi susah. Tapi kepala sekolah itu harus, makanya fungsi kepala sekolah 3 kan, supervisor, wirausaha, dan supervisor, wirausaha, dan manajerial, kewirausahaan dan supervisi.
Kepala sekolah itu harus bisa mensupervisi kualitas guru, apalagi kompetensi guru, kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Apalagi berhubungan dengan 4C, kompetensinya kreatif, kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Itu Pak. Tapi kembali lagi kepada tadi, kepala sekolah itu harus memotivasi, harus akuntabel, kan gitu. Yang guru teh ulah cicing we dume dikasih batik, kan gitu. Liburan, THR, paling piknik ke Pangandaran. Padahal duit loba, padahal duit ratusan juta. Tapi guru teh cari cing we da sieun. Pikniknya ke Pangandaran, kan gitu. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain? Dari ibu-ibu nggak ada ini? Pak Yana, mana Pak Yana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Mas segar berbagi aja Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa dalam pengelolaan pendidikan perlunya adanya regenerasi kepemimpinan di sekolah ya. Nah, pengalaman biasa sangat berjuang bagaimana caranya di sekolah itu tumbuh budaya mutu baru dengan menghadirkan adanya regenerasi dalam kepemimpinan. Sebelumnya di sekolah saya sama generasi lama itu ingin tetap bertahan di manajemen begitu ya. Tapi alhamdulillah ketika kesempatan untuk ya suaranya ini guru kemana suaranya? Coba jangan terlalu dekat Bapak ke itu. Lautnya dikecilan Pak. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Pak. Ya. Ya, mangga. Ya ini mau berbagi sharing aja Pak. Tadi kait informasi tentang pengelolaan pendidikan, ini sangat penting adanya regenerasi kepemimpinan di satuan pendidikan sehingga terjadi kolaborasi yang sangat bagus dari semua komponen yang memiliki potensi yang luar biasa. Kadang memang di bawah itu tidak bisa bergerak karena belum ada kesempatan. Tentang itu pengalaman dulu, alhamdulillah di sekolah saya ada perubahan mutu seperti itu. Yang tadinya manajemen terus senior, alhamdulillah sekarang sudah ada pergantian. Bahkan Wakasek itu 4 tahun sudah begitu ya, nanti dipilih lagi. Sampai ketua koperasi diganti, kemudian tetap diganti, pokoknya semua yang punya jabatan diganti, termasuk koperasi pun ketuanya diganti. Ya, saya syukuri alhamdulillah, dan yang positifnya bahkan sekarang koperasi lagi tidak ada bunga Pak. Kalau kami guru pinjam koperasi 2 juta, 10 juta, 15 juta tidak ada bunga, benar-benar alhamdulillah. Nah sekarang yang tinggal senior itu bertahannya di pengembang sekolah. Mereka masih nggak mau turun, bahkan sampai pensiun baru berhenti di manajemen. Tapi nggak apa-apa, saya maklumi saja. Ke depan mudah-mudahan tidak ada seperti itu lagi. Itu aja Pak. Terima kasih. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya Pak? Apa ya, bagaimana caranya agar mutu di sekolah itu tetap terjaga dengan apa ya, menggandeng kepala sekolah sepaham, ingin semua daerah yang punya potensi sehingga sekolah itu bisa programnya sangat baik begitu ke depan. Kalau sekolahnya S2 tuh Pak? Gimana? Kepala sekolahnya S2, SD lu? S2? Oh, kalau kepala sekolah udah dokter Pak. Kalau sekarang alhamdulillah kepala sekolahnya baru sangat baru. Dokter. Jadi Bapak mengkritisi yang lama atau yang baru itu? Ya ini berbagi pengalaman aja betapa pentingnya regenerasi gitu Pak, tadi yang Bapak sampaikan gitu untuk pengelolaan pendidikan. Oh iya iya. Kalau kepala sekolahnya sudah memahami konsep pendidikan secara utuh ya, secara utuh termasuk yang Bapak gambarkan tadi, ya saya katakan bagus. Tapi problemnya kan niat itu Bapak Ibu kadang-kadang tidak didukung oleh lingkungan kan gitu. Jadi lingkungan itu harus sinergis.
Lingkungan itu maksudnya lingkungan di mana sekolah itu ada, termasuk juga internal. Lingkungan itu ada dua, Pak. Ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Itu juga harus mendukung terhadap sebuah kebijakan yang diambil. Kan kepala sekolah itu punya rencana nih, yang tertata dalam tahunan itu kan sudah membuat rencana. Tapi tolong nih Pak, rencana itu jangan mengobrak-abrik yang sudah dibuat oleh kegiatan kebijakan yang dulu. Makanya dalam orang-orang NU itu ada ini Pak. Jadi rawat yang dulu, lanjutkan yang baik, kecuali yang jelek itu dibuang, kira-kira begitu. Kalau yang bagus jangan kita itu semua berbasis orientasi proyek kan gitu. Kalau yang bagus kita lanjutkan oleh kebijakan yang dulu. Gitu. Tapi jangan yang mau rapi yang kadang-kadang tidak urgent gitu kan menurut saya lah. Tidak urgent di sekolah kan tidak urgent itu misalkan nyen balong, nyen naon, kadang-kadang tidak urgent kan gitu. Manfaatnya. Tapi kalau memang itu manfaat dan memang didukung. Jadi kalau mau program itu Pak idealnya seluruh stakeholder itu diajak rembuk, diajak berbicara. Nih Bapak punya program ini, kira-kira bagus enggak? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Kalau dari sisi kelebihan, pembiayanya dari mana? Bikin feasibility study, bikin perencanaannya, buat tim kecil. Kita uji, kita bagaimana. Kalau perlu Bapak bikin benchmark ke tempat lain. Benchmark itu penting, Pak. Makanya saya katakan, sekali-kali kita kunjungan ke sekolah yang bagus. Tidak mesti ke negeri lagi, Pak. Bisa ke swasta. Dalam satu sisi kan boleh kan gitu. Nggak apa-apa. Tapi jangan mawa karap sorangan. Jangan lebih kepada aspek kepentingan. Ini nampaknya Pak Ujang ini ya terlempar disconnect. Lempar kayaknya, Pak. Ya, kita tunggu ya. Hilang. Kita tunggu beliau. Saya coba konfirmasi. Kenapa, Kang Yus? Saya coba tanya dulu ya. Ini beliau terputus. Terlempar mungkin ya Pak Yus. Ya. Bentar ya. Kita tunggu dulu ya. Bapak Ibu yang jam kedua 3:30, jam 3. Jam 3 nanti setelah asar kita buka jam 3 ya. Tapi jam 3:30, jam 2:30 nanti kita open ya sambil proses itu masuk ke dalam ruangan supaya rampung semua. Jadi mulai materi 3:30, jam 3. Kagok jam 3 mah sholat asar keneh Pak Ayus. Kalau materi mah jam 3:30. 3:30 ya. Oh iya. Ya. Tapi Pak Yus modelnya kayak ini lagi nggak harus ngisi. Kayaknya saya ini jadi ke email saya jadi keblokir, jadi nggak bisa ngebuka. Hanya 1 kali Bu. Kalau udah berhasil masuk Zoom seperti ini, berikutnya tidak akan ada konfirmasi lagi. Pak, itu gitu di grup tersimpan. Pak Ujang udah konfirmasi katanya nggak bisa nerusin karena lowbat. Oh gitu. Oh baik. Baik Pak. Ditutup aja, Kang Yus. Ntar. Ya, sebentar ya. Sudah tutup. Teman-teman ini nanti kita join lagi ya di badak menjelang asar. Kita akan open, Pak Imam nanti bantu ya open jam 2:30 lah. Ada 1 jam buat uji coba kalau ada kendala. Sambil nanti kita bahas tentang uang kas itu tuh. Tadi ada Bu Benahara udah punya itu info. Dan Bu Fitri mohon bantu untuk kelas Pak Ujang ini nanti direkapnya nggak per lembar kayak yang Dr. Oke,
Tapi dibuat kayak tabel checklist gitu aja. Beliau barisan permintaannya mohon diingatkan. Si lupa. Jadi nanti ke beliau mah rekapan checklist di-storekan gitu untuk backup. Dan untuk absen kita sepakati Bapak Ibu ya, absen kita tuh di litera itu mah wajib, dan yang kedua yang di kita yang ini yang di via Google Form juga wajib supaya nanti kita punya rekapan. Jadi dua-duanya harus diisi. Terima kasih, mungkin itu dulu ya kalau info dari saya. Ada yang dari lain dulu sebelum kita closing? Kalau linknya nanti yang ini lagi Pak Yus. Betul, linknya link yang sama, tinggal ganti mata kuliahnya saja. Pertemuan ketiga, kita semua ketiga. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, di share setelah ini Pak ya, kenapa? materi yang barusan. Oh ya, materi sudah ada di saya. Nanti untuk materi juga Bapak Ibu bisa akses di ini ya, di izin share screen supaya nanti kita aksesnya sama. Oke, sama di laman yang sama, yang absen itu juga. Hanya nanti Bapak Ibu pilihnya ini, yang ruang kelas. Pilih ruang kelas. Nah, nanti di ruang kelas itu ada materi, sekarang kan ini ya, perencanaan ya. Nah, pilih selengkapnya. Nanti di bawah ini ada, nah ini ada file-file yang sudah saya rapihkan, termasuk materi keempat sekarang, yang ketiga sekarang. Nanti saya akan uploadkan di sini. Bapak Ibu tinggal akses di sini aja untuk memudahkan. Begitu Pak Imam, Bapak Ibu sekalian. Ya, makasih banyak. Ya, terima kasih Pak Yus. Oke, baik. Kalau gitu kita closing aja ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Hamdalah. Alhamdulillah. Ketemu lagi Pak Yus nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Jangan lupa nanti sore Persib main Bapak Ibu ya. Nobar Pak Sofyan. Siap, Pak Boboto siap. Ikon Jawa Barat eta teh Pak Sugeng tuh, Pak Sugeng udah Persib main. Pak Sugeng tuh. Siap. Ikon Jawa Barat sahur Pak Ujang. Mau Bandung. Di Pais. Bandung. Dua di Pais. Saya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Pak. Ya, silakan Pak, silakan.